Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas mengenai biografi I Gusti Ngurah Rai. Yuk langsung aja kita simak. Brigadir Jenderal TNI Anumerta atau I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Bandung, Bali. Beliau lahir pada 30 Januari 1917. Berkat kedudukan resmi dan kekayaan materi sang ayah, Ngurah Rai mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal di Sekolah Dasar Belanda untuk Pribumi, yaitu HIS, Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sana, ia kemudian melanjutkan ke Mulo, setingkat sekolah menengah pertama di Malang. Namun, pelatihan yang terakhir tetap tidak lengkap setelah kematian ayahnya pada tahun 1935. Ngurah Rai harus kembali ke Bali. Sesampainya di rumah, Ngurah Rai tidak belajar selama lebih dari 2 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali. Di sekolah yang terletak di distrik Gianyar di tenggara pulau itu, Rai memiliki prestasi akademik yang baik, secara mandiri menguasai beberapa mata pelajaran tambahan, khususnya bahasa Inggris. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officers atau Coro, Magelang. Pada tahun yang sama, ia juga dipindahkan untuk pelatihan ulang yang dipercepat ke Sekolah Artileri di Malang, yang sudah dikenalkan dari studi sekolah. Pada akhir tahun 1941, setelah pecahnya permusuhan di Teater Pasifik, Ngurah Rai dipanggil kembali dari Magelang untuk melayani di Prayot. Pada masa kependudukan Jepang, Ngurah Rai sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok, berkat bekal ilmu kemiliteran yang telah diperolehnya semasa muda dan pribadinya yang cerdas. Setelah kabar Indonesia merdeka pada tahun 1945, akhirnya sampai di Bali, BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, di mana ia sebagai komandannya. Sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat, di mana saat itu markas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. TKR Sunda Kecil di bawah pimpinannya dengan kekuatan 13,5 kompi ditempatkan tersebar di seluruh kota di Bali. Saat itu pasukannya dikenal dengan nama Ciung Wanara. Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Di tempat puputan tersebut lalu didirikan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Belanda telah siap berperang menyerang Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antara Belanda dan pemerintahan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, menyebutkan bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur buatan Belanda.
Ngurah Rai bersama Ciung Wanara pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran lebih sengit dan mengerahkan kekuatan yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan Ngurah Rai dalam pertempuran tersebut. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir, Ciung Wanara, Desa Margarana, Ngurah Rai, dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriaki kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumarta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 TK 1975 tanggal 9 Agustus tahun 1975. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara di Bali, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bentuk penghargaan lain atas jasanya, profil wajahnya pernah dicantumkan pada cetakan mata uang rupiah pecahan 50.000 tahun emisi 2005. Sekian untuk pembahasan mengenai biografi I Gusti Ngurah Rai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.